Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang ikut retret kemarin dan juga dengan Bapak Ibu yang kemarin mungkin belum sempat ikut retret. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka, dengan tangan yang terbuka, untuk menerima indahnya kebenaran firman-Mu dinyatakan sekali lagi kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah karya Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja di dalam hati pikiran kami, supaya kiranya kebenaran ini dapat diterjemahkan untuk setiap kami masing-masing, sehingga kami dapat bergerak bersama sebagai satu gereja untuk nama-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ikut retret, mungkin menanti-nantikan datangnya chapter terakhir ini ya. Dan saudara-saudara, saya harus jujur karena saya cuma punya satu chapter ini, saya harus fast forward dari 1 Yohanes 1 langsung ke 1 Yohanes 5. Well actually tadi ibadah pagi kita sempat bahas 1 Yohanes 2 dan sekarang kita masuk ke Yohanes pasal yang kelima. Nah Bapak Ibu, mari kita review sedikit termasuk juga untuk Bapak Ibu mungkin gak sempat ikut retret kemarin, bagaimana kita telah belajar bersama-sama dari surat 1 Yohanes ini. Bagaimana Yohanes memulai suratnya dengan mengingatkan kita telah menerima Yesus Kristus, Sang Hidup. Yesus Kristus Sang Hidup yang kekal itu, yang telah dimanifestasikan dengan nyata untuk kita, diberikan kepada kita yang mati di dalam dosa. Dan hidup itu diberikan untuk membebaskan kita dari dosa, sehingga kita bukan lagi budak dosa. Sehingga ketika kita berjalan bersama dengan kebenaran itu, berjalan di dalam terang itu, kita terus memerangi dosa untuk sin less and less and less. Dan tadi pagi kita telah melihat bagaimana di dalam perjalanan itu ada masalah-masalah yang datang. Yohanes mengungkapkan ada dua masalah besar, yaitu antikristus yang memang tidak dibahas, tidak saya kupas. Tapi yang kedua, masalah yang lebih dekat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu temptation of the world. Temptation dari dunia di sekitar kita melalui keinginan daging, keinginan mata, dan kebanggaan hidup. Nah saudara-saudara, sebagaimana cerita kalau sudah menyampai klimaksnya, maka akan ditutup dengan solusi. Apa yang akan dilakukan kemudian oleh sang karakter itu ketika dia menghadapi sebuah masalah itu sebagai solusinya. Mari kita sama-sama buka 1 Yohanes 5 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita sekalian 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkannya, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin ketika kita membaca bagian ini bersama barusan, mungkin kita lebih merasa bingung. Khususnya dalam terjemahan bahasa Indonesia, saya merasa ayat 1b itu agak membingungkan. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Atau ada mungkin juga yang kita merasa, oke, here we go again. Yohanes kembali mengingatkan kita tentang kasih, kasih, dan kasih. Dan memang pada kenyataannya Yohanes itu sangat dekat dengan kasih, dan di dalam surat 1 Yohanes ini sedikitnya 51 kali dia menggunakan kata kasih. Atau yang ketiga, kita juga merasa syok, khususnya ketika kita membaca ayat yang ketiga. Ketika Yohanes berkata dengan sangat gamblang, perintah Tuhan itu tidak berat. Atau dalam terjemahan ESV, not burdensome. Dan mungkin anak muda yang selama ini berpikir bahwa kekristenan adalah the religion of no this, no that, no this, no that. Bagaimana mungkin perintah Allah itu tidak burdensome? Dan mungkin kita menjadi sedikit lebih excited ketika kita sampai di ayat yang kelima,
Yang berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yes, kita mengalahkan dunia, kita menang. Kita suka kan menjadi pemenang. Dan apalagi ketika kemudian kita baca kriteria bagaimana mengalahkan dunia, yaitu mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Well, that's me. Ya kan? Kita bilang, saya yakin kita semua percaya, saya percaya anak Allah. Lalu bagaimana saya mengalahkan dunia? Nah, saudara-saudara, ini membawa kita kepada dua pertanyaan yang saya pengen kupas hari ini. Jika memang iman itu mengalahkan dunia, lalu apa yang dimaksud dengan iman di sini? Jika memang iman itu dikatakan mengalahkan dunia, lalu apa artinya mengalahkan dunia? Nah, saudara-saudara, iman dan percaya itu seringkali digunakan berganti-gantian di dalam kehidupan kita. Iman artinya percaya. Kalau kita percaya, ya kita beriman. Memang lebih khusus kalau iman itu lebih dikaitkan kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, iman dan percaya itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Buktinya saudara-saudara percaya kursi yang saudara-saudara dudukin itu kuat. Saudara-saudara nggak tes dulu, nggak baca dulu, saudara-saudara langsung percaya aja. Saudara-saudara juga percaya saya datang pagi ini kan. Walaupun tadi ternyata ada yang bisik-bisik, Bu Karmel datang kan. Tapi saudara mayoritas percaya. Sebagaimana kami juga percaya, saya dan Koje kemarin ngobrol di mobil, kami percaya jemaat akan datang hari ini. Kami percaya. Saudara-saudara, kepercayaan itu begitu dekat dengan kehidupan kita. Nah, tapi ada percaya yang gak semudah itu. Ada percaya yang kadang percaya misalnya nih ya, dalam contoh hidup saya waktu saya SMA kelas 1, teman dekat saya, kami duduk bersampingan itu cerita gini, Lita, saya tuh lahir dengan kelainan, saya lahir dengan 4 ginjal. Oh, gitu, kesian benar gitu. Nah, terus dioperasi di Belanda waktu itu. Saudara-saudara, saya percaya pasti saudara-saudara tebak saya SMA baru 5 tahun yang lalu kan. Tapi saya SMA ini kira-kira tahun 2000-an atau akhir-akhir tahun 90-an. Jadi waktu dia bilang dia ke Belanda, saya udah mulai terus lu tahu nggak? Dia bilang, kan saya SMA-nya di Jakarta nih, saya orang Jakarta ya Bapak Ibu. Lu tahu nggak? Waktu gue lagi operasi 4 ginjal itu supaya 2 ginjalnya diangkat, gue dikunjungin Michael Jackson. Nah, yang ketawa berarti nggak percaya kan? Saudara-saudara, waktu itu saya dalam posisi sulit sekali. Saya teman dekat, kami kemana-mana bareng. Percaya nggak nih? Apalagi pas dia bilang, jadi lu nggak percaya sama gue? Ada fotonya nggak? Kagak, nggak boleh difoto tuh Michael Jackson. Ya gimana ya? Ginjal 4 ya udahlah, oke, percaya nggak percaya. Ke Belanda, zaman itu kan bukan zamannya traveling begitu. Dan Michael Jackson, percaya itu kadang bisa jadi satu hal yang susah. Atau mungkin kalau Bapak Ibu nggak sesusah itu. Kalau anak Bapak Ibu yang masih toddler, mami percaya nggak aku tadi makan telur abis, misalkan konteksnya dia jarang makan telur gitu. Percaya nggak mami? Percaya, terus bisik, Mbak tadi telurnya abis. Percaya sih percaya, tapi kok ngecek begitu kan? Atau Bapak Ibu yang mulai kasih anaknya pritin, yang remaja-remaja main handphone sampai malam. Percaya nggak anaknya tuh nggak ngapa-ngapain? Kalau anaknya bilang gitu, mami percaya sama aku ini anak baik mami. Aku nggak ngapa-ngapain di handphone, percaya nggak? Percaya. Pas anaknya lagi mandi dicek nggak handphonenya? Percaya itu sangat banyak dalam kehidupan kita, tapi kadang tidak semudah itu. Sama halnya dengan iman. Kita gampang bilang kita beriman, tapi kadang kita sering double check. Oleh karena itu penting bagi kita ketika memang kita excited atau pengen tahu bagaimana iman itu bisa memenangkan dunia, kita tahu apa yang dimaksud dengan iman. Saudara-saudara, di dalam iman Kristen, iman itu punya 3 aspek. Dalam bahasa fancy-nya, dalam bahasa Latinnya, 3 aspek itu disebut dengan notitia, assensus, dan fiducia. But don't worry saudara-saudara, saya merasa mungkin ada 3 kata lain yang bisa lebih menyederhanakannya, yaitu 3 aspek Kristen adalah head, heart, and hand. Saya rasa ini cukup paralel dengan 3 kata fancy yang tadi di depan. Yaitu 3 aspek di dalam iman Kristen itu mencakup head, heart, and hand.
Apa maksudnya? Saudara-saudara, iman percaya itu butuh objek. Saudara-saudara, atau ya ini dalam pelajaran bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja transitif. Kita tidak bisa bilang saya percaya. Pasti orang tanya berikutnya, percaya apa? Pokoknya percaya. Enggak, percaya apa? Pokoknya percaya, lu gak percaya kalau gue percaya? Iya percaya, tapi percaya apa? Yaitu itu menunjukkan percaya butuh objek. Percaya terhadap sesuatu. Nah, saudara-saudara, ketika dikatakan aspek iman Kristen itu terkait dengan head, artinya kita perlu tahu ketika kita mengatakan saya percaya kepada Yesus Kristus, saya beriman kepada Yesus Kristus, apa yang kamu tahu tentang Yesus Kristus? Kenapa kamu percaya kepada Yesus Kristus? Kita tidak bisa berkata pokoknya saya beriman dan saya orang Kristen, oke, but what? Apa landasannya? Nah, itulah yang ditekankan oleh Yohanes di sini. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat pertama dan di ayat yang kelima dari perikop tadi, Yohanes sama-sama berkata setiap orang yang percaya di ayat 1 dan di ayat 5 kepada dia yang percaya. Dia membungkusnya ini dengan penekanan percaya. Dan di setiap deskripsi di dalam ayat itu dia memberi landasan percayanya. Ayat yang pertama, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Ini imannya. Yang kedua, lahir dari Allah. Dan yang ketiga, di ayat yang kelima, bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, saudara-saudara, Yohanes bukan hanya sekedar menyatakannya, tetapi Yohanes pengen menegaskan. Ketika kita sebagai orang Kristen percaya dan berkata, aku percaya kepada Yesus Kristus yang mana, yang seperti apa? Nah, saudara-saudara, Yesus adalah Kristus. Kristus itu artinya Mesias, yang diutus, yang diurapi Allah. Bahwa Yesus ini adalah utusan Allah yang kemudian dipertegas dengan bahwa dia lahir dari Allah dan dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah anak dan anak Allah itu sendiri. Dan saudara-saudara, pernyataan iman ini walaupun terdengar sederhana tapi ini sangat penting. Ini adalah dasar iman kita. Siapa itu Yesus? Bahwa kita percaya Yesus itu real, pernah sungguh-sungguh lahir menjadi manusia, dan itu bukan hanya teori, tapi memang ada di dalam sejarah. Saudara-saudara, betapa sering kita melihat ke Alkitab ini yang sudah 2000 tahun lamanya no more connection. Oke, semua yang di sana dikatakan benar. Yesus lahir jadi manusia, betul. Yesus mati, betul. Oke, tapi kita berpikir, ya betul kata Alkitab. Tapi saudara-saudara, jika memang itu hanya betul di sana, coba think again. Bagaimana history itu, bagaimana sejarah itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Yesus lahir sebagai manusia, bahwa hidup dimanifestasikan, bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat, bisa didengar. Itu sungguh terjadi di dalam sejarah. Oh, saudara tidak percaya? Coba lihat bagaimana waktu kita dipisahkan di antara sebelum Masehi dengan sesudah Masehi. Apa yang memisahkan yang di tengah? Apa? Kelahiran Yesus. Jika Yesus itu tidak benar-benar lahir di dalam sejarah, lalu bagaimana mungkin dunia mengakuinya dengan membuat tag batas waktu sejarah? Oh, saudara-saudara, betul bahwa di dalam bahasa Inggrisnya AD and BC before Christ. Sekarang mereka merasa offended. Why do we have to say BC before Christ kalau mereka tidak percaya Kristus? Sekarang mereka membuatnya BCE, before the common era. But still the question is the same. Apa yang menjadi titik batas antara BCE lalu berganti jadi AD? Jawabannya sama, Yesus lahir. Kelahiran Yesus itu jelas ada di dalam sejarah. Sehingga ketika 1 Yohanes 1 berkata, the life is manifested, it is real. Oh, saudara-saudara, Yesus sungguh-sungguh lahir dan Yesus sungguh-sungguh mati. Kematiannya pun real. Kita dapat melihat referensinya di dalam sejarah. Dan kebangkitannya juga real. Saudara-saudara, kenapa ini perlu dan penting sekali lagi untuk diingatkan? Supaya ketika kita berkata, aku orang Kristen, dan aku tahu apa yang aku percaya. Saudara-saudara, landasan iman Kristen itu semua kuncinya ada di kristologi, ada di Yesus Kristus. Karena dia is the life
real, ada dalam sejarah, dan dia masih real sekarang. Dia masih hidup dan dia akan datang. Saudara-saudara, ini yang perlu kita terus ingatkan kepada diri kita. Dan kita tidak perlu takut ketika kita bertanya, ketika kita tidak ngerti tentang apa artinya iman Kristen. Itu yang perlu terus kita gali dan kita pelajari. Saudara-saudara, iman Kristen yang dimulai dari head adalah iman Kristen yang punya landasan, yang tahu apa yang dia imani. Yaitu Kristus yang real, yang hadir, masih tetap hidup, dan akan datang yang kedua kalinya. Yesus yang adalah Kristus yang diutus Allah, yang adalah anak Allah dan adalah anak. Saudara-saudara, pengakuan iman rasuli bukan sekedar perlu dihafal. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau saya lagi nyetir atau kalau saya lagi lari, tebak apa yang kadang suka saya recite atau ulang dalam pikiran saya. Pengakuan iman rasuli. I wanna be a proud Christian. Saya bilang, aku percaya kepada Allah. No shame. Dan kenapa ini penting? Karena mungkin kalau sampai berhenti sampai di sini, ini penting untuk kita tahu apa yang menjadi landasan pondasi iman kita. Penting untuk kita tahu, karena percaya butuh objek. Tetapi yang kedua, heart. Apa yang kita tahu di dalam pikiran kita perlu turun ke hati kita sehingga kita sungguh yakin bahwa kebenaran itu berlaku juga untuk kita. Apa maksudnya? Saudara-saudara, kita tahu bahwa presiden misalkan contohnya apa ya, Abraham Lincoln itu presiden Amerika dulu. Kita percaya, tapi itu nggak ada urusannya sama kita, betul kan? Jadi andai kata ternyata itu salah atau apa, doesn't matter, kita tetap hidup. Jadi kita percaya secara kognitif, tetapi secara hati, I don't care, right? Nggak mempengaruhi apa-apa, nggak mempengaruhi mood, nggak mempengaruhi masa depan, nggak mempengaruhi apapun. Itu knowledge, tahu doang. Nah, berapa banyak dari antara kita yang merasa doktrin itu tidak penting, atau doktrin itu nggak relevan, karena apa? Karena berhenti di sini. Oke, saya tahu. Tapi nggak ada hubungannya sama saya. Waktu saya dan suami kuliah di Singapura, kami dititipi untuk menjumpai seorang adiknya teman kami yang di Singapura, untuk diskusi sama pacarnya adiknya. Nah, konteksnya ini agak menarik, karena pacarnya ini udah tahu semua tentang kekristenan, udah belajar tentang semua kekristenan, udah ikut ke gereja, tapi belum mau percaya. Saudara-saudara, menarik nih ya, jadi kami datang ngobrol, setiap kami tanya atau dia tanya doktrin, dia tahu jawabannya semua. Sampai akhirnya kemudian suami saya tanya, jadi apa yang membuat kamu belum percaya? Belum mau percaya dan belum jadi orang Kristen? I just don't want to. Jadi dia percaya Alkitab itu benar, dia percaya Yesus itu ada, dia percaya tapi di kepala, enggak turun ke hati. Doesn't have anything to do with me. Gak ada kaitannya sama saya. Ya Yesus mah Yesus aja. Alkitab mah Alkitab aja, bener-bener. Gak bohong. Alkitab juga gak bohong. Tapi gak ada hubungannya sama saya. Kalau kita orang Kristen pun seperti ini, betapa berbahayanya. Karena artinya kebenaran itu tidak menjadi milik kita. Kita hanya berkata Yesus mati untuk semua orang berdosa. Tetapi ketika foundation ini turun ke hati kita, kita menyadari bagaimana Yesus, saya juga orang berdosa dan dia mati untuk saya. Sama seperti yang kemarin kita diskusikan di retret. Kita tahu secara logika bahwa kita belum 100% free of sin, bahwa kita masih berjuang melawan sin, tapi kita sering nggak mau ngaku dosa dan sering kali merasa dosa apa lagi yang perlu diakui. Apa yang kita tahu tidak turun ke dalam hati dan tidak menggugah kita. Nah, saudara-saudara, ketika kita katakan saya percaya, saya beriman kepada Yesus Kristus, itu harus turun ke dalam hati sehingga kita bisa berkata Yesus adalah juru selamat dunia, dia adalah juru selamat saya. Yesus mati untuk orang berdosa, dia mati untuk saya. Dan hati kita pun diubahkan. Saudara-saudara,
Kalau kemudian kita berpikir, oke, head and heart, and that's enough. Tapi menariknya, Yakobus 2 ayat 19 kemudian berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu, mereka punya knowledge, dan mereka gemetar, ada efeknya ke mereka. Saudara-saudara, artinya ini, kalau kita cuma tahu dan even don't care about it, kalau kita cuma tahu Yesus Kristus itu benar and don't even care, kita lebih parah dari setan. Mereka aja kemudian gemetar, mereka takut. Yang kita tahu perlu turun ke dalam hati, perlu mengubah hati. Dan tentu saja perlu satu step lagi, itu perlu turun ke dalam action kita. Head, heart, and hand. Saudara-saudara, kalau tadi Yohanes menjelaskan bagaimana faith itu perlu mulai dari head, faith perlu mulai dari landasan iman yang jelas karena kita perlu objek percayanya. Dia menjelaskan di ayat 1 dan ayat yang kelima. Kemudian Yohanes menjelaskan bagaimana ketika itu turun ke dalam hati, direfleksikan dalam bentuk kasih, yaitu kita mengasihi anak-anak Allah di ayat yang kedua, yang ditunjukkan ketika kita mengasihi Allah. Jadi kita percaya Yesus Kristus dan itu menggugah hati kita sehingga kita mengasihi Allah. Head, kita tahu Yesus Kristus, kita percaya Dia dan menggugah hati kita sehingga kita mengasihi Allah. Dan itu kemudian mengubah hand kita, bekerja di dalam hand kita di dalam ayat yang ketiga. Yaitu inilah kasih kepada Allah, itu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara-saudara, dengan demikian kita tidak lagi syok kenapa dikatakan perintahnya itu tidak berat. Karena sekarang kita melihat perintah itu dengan holistik. Bahwa perintah Tuhan bukan sekadar diberikan untuk membuat kita tidak happy atau membuat kita terus mengakhiri hari dengan ketakutan dan mengakui dosa, seolah-olah memang itu yang perlu terus dilakukan. Tetapi kemudian kita melihat perintah ini dalam konteks bahwa iman kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati untuk kita, yang masih terus berjuang dalam pengudusan. Iman ini yang membuat kita mengasihi Allah, dan iman ini yang membuat kita gembira melakukan apa yang Dia ingin lakukan. Because we love Him. Contohnya begini Bapak Ibu. By nature saya ini bukan orang pagi. Secara natural saya ini orang malam. Waktu saya dan suami saya kuliah di Singapura masih cuman berdua, kami berdua sama-sama tidur jam 4, bikin paper begitu ya. Dan kemudian bangun, lunch dan yang lainnya. Tapi menariknya, saya tetap jadi orang malam walaupun selama saya kuliah 4,5 tahun di saat selalu disuruh bangun pagi. Suruh bangun 5.30, bangun nggak bangun. Terus berpikir mau sampai kapan nih bangun 5.30 begitu ya. Maksudnya tuh ngantuk bener gitu. Bangun 4,5 tahun. Suruh-suruh kata orang kan membuat kebiasaan baru itu butuh 40 hari. Ini udah 4,5 tahun, seharusnya jadi kebiasaan begitu ya. Tapi enggak tuh, tiap kali pulang liburan bangun siang, dan tetap bangun siang. Buktinya ketika saya kuliah di Singapura tetap bangun siang. Tapi saudara-saudara tahu nggak apa yang membuat saya bangun pagi? Anak. Sejak punya anak, nggak usah disuruh, nggak usah diomongin suami, nggak usah ada yang komen, otomatis. Begitu anak udah langsung bangun. Mau jam berapapun dia bunyi. Bahkan udah tahu dia habit bangun jam 8, maka perlu bangun 7.30 untuk siapin sarapannya walaupun masih teler-teler. Tapi nggak nanya, aduh mau sampai kapan ya anak gitu. Karena apa? Karena sayang. Sama kalau kita juga tahu bapak ibu yang berpasangan, tahu pacarnya misalkan atau tahu suami istrinya suka sesuatu, walaupun kita orang malam tapi suaminya suka ngopi pagi-pagi, bangun kan? Jawabannya semoga bangun ya. Tetap bangun karena sayang kan? Tetap bangun bukan karena mertua bilang kalau nggak bangun nggak jadi mantu nih, nggak direstuin gitu. Tapi bangun karena sayang kan? Ini kok ada yang senggol-senggolan nih, ada yang nggak bangun ya? Saudara-saudara, saya rasa itu yang dimaksud oleh Yohanes. Yohanes pengen bilang kalau kamu udah tahu, ini Yesus sudah mati bagi kamu. And it's so overwhelming,
changing your mind, mengubah hati, mencintai Tuhan, menyadari bahwa Tuhan seharusnya tidak melakukan ini untuk saya yang berdosa dan masih keras kepala. Apa yang tidak memotivasi kita melakukan perintahnya? Bukankah justru overwhelmed by love itu terus dibungkus dengan love itu terus nanya, Tuhan mau saya apa? Ayo Tuhan, Tuhan suka kopi, Tuhan suka telur, mau apa Tuhan? Tuhan suka saya, ayo saya mau melayani Tuhan because we love you. Oleh karena itu menurut saya Yohanes sangat tidak berlebihan ketika dia berkata perintahnya itu tidak berat. Oke, saya realistis. Saya tahu mungkin bagi kita tetap merasa berat. But because in this process of walking with Him, remember? Kita udah lama gak jalan. Jalannya awalnya berat, males, masih diseret-seret sama Tuhan. Tapi makin kita terbiasa jalan, makin kita beradaptasi dengan perintahnya, maka kan kita akan sadar perintahnya itu tidak berat. Saudara-saudara, iman Kristen itu sama seperti percaya pada umumnya yang membutuhkan objek. Kita harus tahu apa objek iman percaya kita. Yesus Kristus yang sungguh lahir, sungguh mati, sungguh bangkit, dan sungguh akan datang sekali lagi. Dan itu kebenaran itu harus menggugah hati kita, membawa kita mencintai Allah. Dan hati yang mencintai Allah membawa kita pada kesadaran, aku pengen menyatakan cintaku kepada Allah dengan melakukan sesuatu. Lalu pertanyaan yang kedua, jika itu yang dimaksud dengan iman oleh Yohanes, lalu apa artinya mengalahkan dunia? Nah, saudara-saudara, tadi pagi kita sudah dengar, mungkin ada beberapa di antara kita yang juga mendengar dalam 1 Yohanes 2, dunia yang dimaksud di sini tidak mengacu kepada ciptaan. Dunia yang dimaksud di sini juga tidak mengacu kepada orang-orang yang hidup di dalam dunia. Tetapi dunia di sini mengacu kepada the corrupt system atau budaya yang ditumpangi oleh setan, budaya yang ingin membentuk orang-orang percaya untuk melawan Allah. Dan ini yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 bahwa dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara-saudara, mengalahkan dunia artinya sekali lagi bukan berarti kita mengalahkan ciptaan, bukan berarti kita mengalahkan orang lain menjadi orang nomor 1, menjadi orang paling kaya, menjadi orang yang paling berkuasa. Tetapi mengalahkan dunia artinya kita mengalahkan budaya jahat, the corrupt evil system. Nah, itulah sebabnya kenapa iman yang bisa membuat kita menang. Lalu apa artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika memang kita beriman kepada Tuhan yang benar dan kita percaya kita mengasihi Dia dan kita mau menyatakan cinta kita kepada Dia. Kita mau mengalahkan dunia, mau menang terhadap 3 temptation yang tadi pagi kita bahas. Kita mau mengalahkan dunia karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Maka artinya, don't lose hope. Don't lose hope. Saudara-saudara, berapa banyak di antara kita yang kadang kalau disuruh berdoa untuk dunia, jangankan dunia, berdoa untuk negara aja. Kita merasa, udah didoain sekian lama gak berubah-berubah. Tuhan juga udah capek kali dengarnya gitu ya. Saudara-saudara, ketika kita berkata demikian, berarti sebenarnya we lose hope, we lose faith. Kita gak percaya berarti bahwa Tuhan yang telah mati itu adalah Tuhan yang still in control dan masih bisa melakukan sesuatu. Seberapapun kita out of control, bahwa kita gak bisa berkontribusi apa-apa untuk menghentikan perang, kita gak bisa berkontribusi apa-apa untuk memperbaiki negara ini, kita mungkin merasa demikian. Tetapi tidakkah kita percaya bahwa Yesus Kristus itu, yang benar itu, the life itu, yang telah dinyatakan itu, the God of heaven and earth, Dia yang masih in control. Oh saudara-saudara, di dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, di dalam dunia kamu menghadapi pencobaan, but stay still, I have overcome the world. Aku telah memenangkan dunia. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena memang Dia telah menang atas maut ketika Dia bangkit. Kalau Dia tidak ada di dunia saat ini bukan berarti Dia tidak hidup. Dia akan datang sekali lagi. Saudara-saudara, menjadi orang yang percaya, head, heart, and mind, adalah orang yang terus berdoa dengan pengharapan, adalah orang yang terus berjalan dengan confident bahwa kita adalah a winner.
Yang artinya saudara-saudara, kita bukan hanya hidup dari hari ke sehari, tapi kita hidup dengan antisipasi. Suatu hari nanti, Raja kita akan datang. Saudara-saudara, iman kepada Yesus Kristus yang lahir, mati, dan bangkit. Satu lagi, kepada Yesus yang akan datang untuk kedua kalinya, suatu kali nanti. Oh saudara-saudara, hidup kita ini bukan soal apa yang kita bangun di dunia, tapi soal mempersiapkan menyambut sang pengantin pria itu datang. Sehingga kalau kita hanya percaya bahwa oke, dia bangkit, tunggu one more step. Percaya bahwa dia akan datang menjemput kita, dan kita walaupun hidup di dalam dunia yang rasanya terus memborbardi kita, terus menyerang iman Kristen sampai rasa aduh ini kekristenan gimana, susah, gak ada harapan, hidup semakin susah, gak ada harapan. Chin up, see him coming. Dia akan datang, dan bertahanlah. Dalam apa bertahannya? Dalam iman. Ketika dunia itu terus menghimpit engkau, tidak ada bisa hal lain secara kedagingan yang kita bisa secara fisik untuk mengalahkannya. Just faith. Percaya bahwa Yesus yang adalah hidup itu akan datang menjemput kita yang kedua kalinya. Dan kita hidup dengan pengharapan akan masa depan itu. Saudara-saudara, saya pengen menutup rangkaian 4 seri ini dengan mengajak kita sama-sama membaca 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Saya merasa kesimpulan di akhir surat 1 Yohanes ini juga menjadi rangkuman dari rangkaian life, walk, world, and faith. 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 21. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. The life yang kita punya itu adalah dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Kita ada di dalam yang benar. Kita sudah memiliki iman yang benar di dalam anak Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, rekan-rekan seimanku, waspadalah terhadap segala berhala. Saya pengen men-sharingkan sebuah lagu yang menunjukkan bagaimana kita tetap berperang di dalam iman kita menghadapi dunia ini dengan iman. Saudara-saudara, lagu ini saya nggak tahu, mungkin di kalangan anak muda lebih pernah dengar. Ada yang pernah dengar You've Already Won, Shein and Shein? Ketika saya pertama kali dengar lagu ini, saya merasa ini satu hal yang sangat menarik. Baitnya berkata, there is peace, ada kedamaian di dalam kedelapan itu. Ada pengharapan di dalam darah Kristus. Ada future grace yang adalah milikku sekarang karena Jesus Christ has won. Dan karena Jesus Christ has won over that, maka aku bisa menghadapi tomorrow. I can face tomorrow. For tomorrow is in God's hand. Dan kemudian refrainnya ada di kolom yang kedua dan berkata, I'm fighting a battle you've already won. Ini adalah satu perjalanan iman, satu perjuangan iman ketika kita melawan semua temptation. Dengan tahu bahwa komandannya udah menang. Kemenangan battle ini bukan berdasarkan kita menang atau tidak. Kita ini udah jadi anak Allah ketika kehidupan itu kita terima. Kita udah menjadi anak Allah. Kita memerangi dosa, tapi dosa itu sebenarnya sudah dikalahkan ketika Yesus bangkit. Oleh karena itu saudara-saudara, berperanglah, perangilah temptation, perangilah dunia, berjuanglah untuk sinless dengan iman. Dengan iman percaya bahwa the battle, Jesus himself already won over that. Already won over the world. Sehingga kita berarti tidak berjuang sendirian. And fighting a battle that he already won. Sehingga ketika akhirnya nanti kita mati, dia akan menjemput kita yang kedua kalinya. I'm fighting a battle.
Kita tetap dengan percaya men-sharingkan firman, bermisi bersama. Bukan dengan putus asa, ada artinya atau tidak. Ada artinya. Karena yang kita sharingkan itu hidup dan sudah menang. Saudara-saudaraku, the life is eternal. Dan dia sudah memenangkan dosa. Dia sudah menang atas maut. Perjuangan kita sampai dia datang, it's already won. So don't give up hope. Mari berjalan sebagai anak-anak Tuhan yang confident di dalam iman kepada Yesus Kristus yang akan datang kedua kalinya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, makin hari kami melihat hidup rasanya makin gelap. Makin sulit memprediksi dan merencanakan masa depan karena makin tidak menentu. Godaan makin banyak. Dari gadget, dari AI, dari semua gaya hidup. Oh Tuhan, kalau pengen give up boleh, rasanya pengen give up. Karena ternyata susah benar jadi orang Kristen yang terus berjuang mempertahankan kekudusan. Tapi Tuhan hari ini dalam satu ayat yang sederhana Yohanes berkata iman mengalahkan dunia. Oh Tuhan, ingatkan kami sekali lagi bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup dan yang sudah menang atas maut. Ingatkan kami sekali lagi. Hangatkan kami sekali lagi. Bahwa Tuhan yang kami percaya itu sudah memenangkan, sudah mengalahkan maut, dan akan datang sebagai Raja yang menang. Kami bangga karena Engkau Tuhan. Dan di dalam iman kami mau berjalan sebagai anak-Mu yang confident. Yang tidak lose hope, tidak lose faith. Tapi terus looking forward kepada kedatangan Yesus. Dan bertahan di dalam segala macam kesulitan hidup ini. Because you already won. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.